Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadat kita, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita yang begitu besar. Banyak persoalan yang kita hadapi, namun Tuhan tetap menyertai, memberikan kita kekuatan hingga kita boleh melewati hari demi hari, hingga kita ada sebagaimana kita ada. Semua itu karena anugerah Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kami datang menyembah-Mu di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Menangan terjadi di sini. Kita lebih sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, menangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapa, saat ini kami datang dengan kerinduan untuk menyembah sebagai Allah pemelihara
dan penyelamat kami. Karena itu pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita akan bersukacita bagi Tuhan karena kasih Tuhan itu tidak ada pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padanya. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditinggalkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, manis kau dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak
bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu semata dalam kehidupan kami, bukan karena kemunggahan dan kekuatan kami. Bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali oleh karena seiji dan kasih Tuhan. Kami di tempat ini, kami hendak menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan di waktu dan kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang meliputi kami, Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh menelaah firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan, iblis tidak diam. Iblis sedang mengintip kami untuk mencuri benih firman kebenaran-Mu Tuhan. Maka itu Tuhan, kami sehati, seroh, sejiwa, sepikir dalam nama Yesus kami tolak. Kau hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, waktu dan kesempatan kebenaran firman-Mu diberitakan Tuhan. Kami percaya Allah yang bertindak. Doa penuh kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah berada di penghujung tahun. Di bulan Desember ini, di hari yang ke-20 tanggal 20 tahun 2020. Itu merupakan suatu anugerah yang besar yang dimana Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Dia adalah Tuhan Teofani yang selalu hadir dan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya dan saya pribadi. Di mana juga kita bersyukur bahwa perjalanan kehidupan kita beberapa hari menanti ke depan nanti lagi, ini akan menjadi suatu hari yang sukacita bagi kita. Seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, kita akan menyambut yang menjadi momen di mana kedatangan kelahiran Sang Bayi Natal itu. Bukan hanya menjadi momen atau menjadi hari perayaan spesial bagi kita umat Kristen. Bukan itu saja. Tetapi kedatangannya, dia ingin mengajak kita Bapak Ibu dan saya untuk mengikuti dia, untuk menjadi pengikut dia yang setia. Karena maksud dan tujuan kedatangan dia ke dunia ini sungguh mulia. Maka dari itu Bapak Ibu, tema di pagi hari ini mengantar kita bagaimana kita sungguh-sungguh hidup mau berjalan mengikuti Tuhan Yesus selama sepanjang kehidupan kita yang ada di dunia ini. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di bawah judul perikop, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sungguh menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat kita dan menyadarkan kita untuk kita hidup sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Ada yang harus menjadi bukti. Harus ada menjadi bukti bahwa kita nyata dalam mengikuti Yesus. Apa bukti itu? Ada syarat. Syarat artinya itu sebuah tuntutan, sebuah ajakan yang harus kita penuhi, yang harus kita
jalankan, bukan hanya diam. Sebagaimana kita memenuhi syarat untuk mengikuti Yesus, ialah dengan dimana kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita totalitas kepada Dia. Bagaimana syarat untuk kita mengikuti Yesus? Dengan melakukan 3 syarat untuk kita tetap setia mengikuti Yesus. Ada 3 syarat yang harus kita mengikuti Yesus. Syarat yang pertama kita melihat di ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan. Di situ dikatakan membenci. Membenci bukan berarti kita membenci, marah kepada saudara kita, ayah ibu kita, atau istri suami kita. Membenci di sini diartikan sebagai suatu moral yang dimana kita lebih mementingkan kehidupan kita, kepentingan Tuhan daripada ayah, ibu kita, saudara, laki-laki, perempuan kita. Jadi kehidupan kita ini bukan kita mementingkan apa yang ada di samping kita, kiri kanan kita, yaitu saudara-saudara, tetapi di mana kita mementingkan Dia yang tidak terlihat, Dia yang kita mau raba tidak tersentuh, tetapi dengan percaya kita melangkah, kita harus pentingkan Dia dalam kehidupan kita. Matthew Henry dalam bukunya dia berkata betapa ia meminta mereka untuk pertimbangan di dalam semangat mereka itu. Orang yang ingin mengikut Kristus harus mempertimbangkan apa yang terburuk dan bersiap-siap menghadapinya. Mereka harus rela melepaskan apa yang sangat mereka kasihi, dan karena itu mereka harus datang kepadanya sesudah benar-benar terlepas dari segala kenyamanan dunia dan mati terhadapnya. Benar-benar terlepas dari kenyamanan dunia dan benar-benar mati dalam keduniawian kita setiap hari. Bapak Ibu, ini perintah yang sungguh mulia. Jikalau kita diajak pergi makan di restoran, pasti kita cepat ya merespon. Wah, pasti pikiran kita tuh di restoran makannya enak-enak. Kita diajak berlibur ke pantai. Siapa yang tidak mau berlibur ke pantai? Enak kan di sana di pantai, udaranya segar, wah, lihat pemandangan. Ketika kita diajak untuk menjalani hubungan dengan lawan jenis, bagi yang para jomblo, pasti kita merasa inginkan, kita mau. Karena itu sebuah ajakan. Nah, itulah yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi di sini Lukas mencatat bagi kita bahwa ketika kita ditawarkan oleh Sang Ilahi, Sang Juru Selamat kita, yang dimana kita nanti-nantikan selama 1 tahun, di akhir pengunjung kita merayakan menjadi momentum Dia kedatangannya. Dia ingin mengajak kita untuk mengikuti Dia, melakukan hal-hal yang mutlak, hal-hal yang bersifatnya abadi. Jadi kita harus sungguh-sungguh mati atas dunia ini dulu, baru kita mengikut Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah ketika kita datang beribadah, kita mendengar ajakan saja, lalu kita mengikuti tanpa kita sadar apa-apa? Atau kita datang ke gereja, kita beribadah, kita sudah benar-benar sungguh meyakinkan iman kita untuk kita mau datang kepada Dia, menyembah Dia? Jawabannya ada pada Bapak Ibu jemaat dan saya. Mereka harus merasa gembira untuk memilih berpisah dari semuanya itu, daripada harus melepaskan keinginan mereka untuk mengikuti Yesus. Yang berarti harus rela. Yang sudah punya pacar juga, kalau ini bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, yang kita yang masih muda-muda, kalau yang sudah punya pacar putus, ya relakan saja. Masih ada yang lain.
atau Bapak Ibu dalam rumah tangga ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu jadi tidak nyaman, relakan saja ketidaknyamanan itu. Ada kok penghiburan yang sejati. Datang kepada Yesus. Ikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus tuh ketika kita hendak mau melangkah, kita harus banyak pikir dulu. Mengikuti Yesus itu tidak gampang dan tidak mudah, Bapak Ibu. Karena ini sebuah tantangan ketika kita mengikuti Yesus. Ada tantangan kita mengikuti Yesus, tidak enak. Saya pernah bercerita dengan teman saya waktu saya di Kupang. Saya sharing dengan dia karena dia adalah orang yang mulai terlibat di dalam gereja ya. Dia sudah mau melibatkan diri dalam gereja untuk melayani Tuhan. Dia dengan saya men-sharekan satu pertanyaan. Apakah mengikuti Yesus itu enak saja atau tidak enak? Ataukah mengikuti Yesus itu hanya simpel saja? Kata-kata ini simpel, enak. Kita garis bawah dulu ya. Saya biarkan dia bercerita dulu. Mengikuti Yesus itu gampang, simpel kok. Mengasihi, mencintai, dia mengikuti apa yang dia katakan. Selesai. Dia katakan itu saja. Saya balas ke dia. Mengikuti Yesus itu tidak gampang sebenarnya. Mengikuti Yesus tidak gampang. Karena mengikuti Yesus itu kita sungguh-sungguh sudah benar mau hidup di dalam Dia, terlepas dari segala keduniawian kita. Yang tadi saya sudah jelaskan. Mengikuti Yesus rela mati. Dikatakan tadi, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau barang siapa yang mengasihi nyawanya atau tidak mengasihi nyawanya, dia tidak layak menjadi muridku. Tetapi di sini ajakan bahwa Lukas mencatat harus membenci nyawanya, rela mati. Kan kita pernah gempar ya di seluruh umat Kristen Indonesia, di Sulawesi ya, 4 martir. Mereka dibunuh dengan cara tragis. Bukankah itu yang nanti akan kita temui di jalan perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini? Kalau kita mengikuti Yesus. Abraham dia meninggalkan bangsanya. Musa dia rela meninggalkan kemegahan di Mesir untuk mengikuti Yesus. Nah, kita ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang menjadi kemegahan kita? Maka dari itu saya mengajak bagi kita untuk kita meninggalkan duniawi kita, lalu kita mengarahkan pikiran hati kita untuk kita mengikuti Yesus. Seorang yang baik pasti mengasihi saudaranya, betul? Dalam pengertian tertentu. Akan tetapi jika ia mau menjadi murid Kristus, ia harus membenci saudaranya. Ia harus membenci. Ia tidak boleh mengasihi mereka lebih daripada Kristus. Ia tidak boleh mengasihi mereka lebih daripada Kristus. Ia tidak boleh mengasihi ayah, ia tidak boleh mengasihi ibu atau istri, suami atau saudara laki-laki, saudara perempuan lebih daripada Kristus. Wah. Ini merupakan suatu ajakan atau perintah untuk kita tidak mengasihi lebih daripada Kristus. Karena hal yang paling utama, prioritas yang pertama, syarat yang pertama, prioritas, kita mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itulah kehidupan yang nyata ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Albert Benjamin dia mengatakan, mengasihi yang lebih daripada Tuhan, mengutamakan yang lebih daripada Tuhan, meninggikan yang lain daripada Tuhan, itu berarti Anda memberhalakan yang lain. Allah harus lebih utama, lebih tinggi dan lebih dikasih dibanding yang lain.
memberhalakan. Kadang-kadang kalau saya buka media sosial, bahkan sering ya, saya baca media sosial banyak. Kalau cerita anak muda, mereka membuat video singkat dengan vlog mereka. Ketika bangun pagi, ada Alkitab di samping dan HP. Pertanyaannya, apa yang menjadi utama dia? Apakah HP atau Alkitab? Nah, ini menjadi suatu pilihan. Kalau kita mengambil HP mengutamakannya, kita sudah memberhalakan ketimbang Alkitab yang seharusnya kita baca dan kita renungkan tiap hari. Jadi ini suatu pilihan. Kalau siapa yang meninggikan, yang mengutamakan lebih daripada Tuhan, itu sudah memberhalakan. Berhala namanya. Suatu tantangan bagi kita. Kita coba bandingkan di ayat yang ke-26 dan di pasal Lukas pasal 18 dan ayat ke-29, ayat ke-30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ketika kita meninggalkan semuanya, ketika kita melangkah mengikuti Yesus, ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan menerima hidup yang kekal. Yang kedua, di ayat yang ke-27, yang kedua berbicara mengenai tentang komitmen. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat yang kedua merupakan suatu komitmen yang harus kita tetapkan dalam hati, pikiran kita. Membuat suatu komitmen tidak gampang juga Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan harus memikul salib. Mengikuti dia, harus memikul salib. Kalau barang siapa tidak memikul salib, jangan menjadi murid Yesus sekarang. Tapi saya percaya, saya yakin Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita sudah rela mau memikul salib itu. Apa itu salib? Salib melambangkan suatu penderitaan. Jadi setiap hari kita menjalani kehidupan kita, penderitaan yang kita pikul. Kalau gambaran sesuatu orang pekerja ya di bangunan atau di batu material itu memikul barang berat. Kalau kita melihat mereka pikul batu di belakang ini kan besar ya. Nah itu juga ketika kita menjalani kehidupan kita, batu yang kita pikul ini. Tetapi di sini digambarkan sebuah salib. Berat. Salib itu berat atau ringan? Berat ya. Kalau kita menonton di film, gambaran Yesus memikul salib itu berat itu. Memikul salib, rela menderita, rela mati, rela dianiaya, rela dicaci maki. Itu semua yang harus kita terima. Ketika kita mau membuat komitmen kita mengikut Yesus. Amin. Membuat komitmen. Komitmen di sini digambarkan suatu perjanjian atau keterikatan kita. Jadi ketika kita sedang membuat janji, kita sudah terikat dengan janji itu. Jadi kalau mau mengikuti Yesus, harus benar-benar komitmen. Harus benar-benar komitmen. Sehingga kita terikat dengan komitmen itu. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang dicaci maki. Matius 5 ayat 10. Berbahagia. Jadi ketika kita memikul salib penderitaan itu, berbahagia. Jangan sedikit terantuk. Tuhan, kok begini? Tuhan, saya tidak mau lagi.
satu kesaksian kemarin saya pergi berkunjung ke rumah sakit gotong royong, ada seorang jemaat Torsina juga, dia masuk ke rumah sakit. Nah, saya sampai di sana, kita bercerita dan ada keterbukaan curhatan dari ibunya. Dia berkata begini, dia masih mengandung, dia pikul anaknya dalam rahim ini, itu suatu penderitaan ya, sakit ya, tiap hari pasti sakit. Kalau ibu-ibu mengandung ya pasti sakit kan, kalau mengandung. Dia bilang tiap hari berdoa, bergumul, berdoa meminta Tuhan supaya Tuhan berkati, Tuhan jam aneh ini ketika nanti melahirkan keluarnya normal. Berdoa terus. Tapi apa ibu, bapak ibu jemaat Tuhan, dia bilang ketika anak ini dilahirkan, lupa sama Tuhan kembali, lupa, jadi jarang berdoa lagi. Saya bilang kepada mereka, ingat, jangan terantuk, jangan masalah dulu, karena anak ini sudah mau mati. Bapak Ibu, anak ini sudah mau mati, 1% saja. Dia sudah infeksi, dehidrasi, ditambah lagi dia pokoknya dia sudah tidak berdaya lagi waktu bawa ke rumah sakit. Ditaruh jari dalam mulut anak ini, lidah ini setengah saja di dalam. Matanya, bola mata udah putih saja. Dokter berbicara, saya berada di belakang dokter. Dokter berbicara, ya rawat dia. Tertolong anak ini. Untung cepat ditangani. Karena tinggal 1% saja. Mau dibilang 1% pernafasan itu. Tertolong. Saya berdoa buat mereka. Ini menjadi pengalaman hidup. Jangan ketika kau mengandung, istrimu mengandung, sakit-sakitan, ingat Tuhan, berdoa. Tapi sudah ada, lupa Tuhan. Dia sadarkan diri. Dan dia terima apa yang saya katakan. Saya bilang, kita bersaudara dalam Tuhan. Bahkan dia juga adalah saudara saya, saudara sepupu kandung saya. Jadi tolong sebagai kepala rumah tangga, ingat mesbah doa. Jadi itu Bapak Ibu, jangan ketika kita diberkati, kita puji Tuhan, hosana, haleluya, ketika kita terantuk masalah, lupa Tuhan. Ketika kita terantuk masalah, baru ingat Tuhan. Di sini kita diajarkan untuk kita membuat komitmen yang benar-benar. Kita mau rela memikul salib setiap hari. Kita mau pikul salib itu dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, menjadi syarat terakhir bagi kita ialah totalitas kehidupan kita. Di ayat yang ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi dia mengingatkan, Lukas mencatat. Jadi hal yang melepaskan ini, lepas semua. Ketika kita mau mengikuti Yesus, lepas. Jangan masih ada setengah-setengah. Dan kita datang beribadat juga, lepas itu pikiran-pikiran yang mengganggu, lepas. Datang bawa itu beban sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk menolong. Jadi secara totalitas kita datang kepada Tuhan untuk meninggalkan segalanya. Di rumah itu nanti dulu, nanti pulang baru kita selesaikan. Matthew Henry dia berkata demikian. Orang muda itu yang tidak rela meninggalkan harta kekayaan demi Kristus, lebih baik pergi dia dari hadapannya dengan sedih daripada tinggal bersamanya dengan menyesal. Kita harus mau dan bersedia untuk meninggalkan semuanya itu, sebab semua orang yang hidup saleh dalam Kristus Yesus harus menderita penganiayaan dan harus hidup saleh. Nah, dikatakan ini orang muda, tapi kita semua ini bersifat umum semua, ya. Ketika kita mau mengikuti Yesus, kita harus hidup saleh di hadapannya. Totalitas menggambarkan suatu kepenuhan. Jadi jangan setengah-setengah mengikuti Yesus. Jangan setengah-setengah. Karena ketika dia datang suatu tujuan yang mulia dia ingin lakukan bagi kita. Amin. Jadi kita lakukan juga, jangan setengah-setengah. Lakukan yang sepenuhnya bagi Tuhan kita.
Itulah anak-anak yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, yang kita lakukan melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan 1 jam saja dengan rendah hati, dengan sepenuh hati, itu sudah dihargai dan dihormati lebih daripada 12 jam. Kalau kita dengan rendah hati dan sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Cara menuju kebesaran yang sejati adalah rendah hati dan mau melayani dengan mata yang terus memandang kepada hamba yang agung. Yesus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani orang lain dan rela memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa. Dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Coba kita pikirkan baik-baik. Dia rela. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia saja loh yang agung, yang mulia, yang menciptakan kita. Dia rela mau menjadi hamba. Nah, bagaimana dengan kita? Mari, saya mengajak kita untuk kita mau menjadi hamba yang setia, melayani Yesus sepenuh hati dan rela memberikan nyawa kita bagi Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan mengajak dan mengajarkan kami bahwa sungguh-sungguh benar-benar mengikuti Yesus, merelakan, melepaskan, meninggalkan semuanya, mematikan hal-hal yang bersifat duniawi dan memandang Yesus yang sebagai pemilik hidup kami untuk menjadi pengikut yang setia. Dan kami sungguh-sungguh mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggalkan semuanya untuk Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami agar kami sungguh-sungguh dikuatkan, kami sungguh-sungguh diberikan hikmat oleh Tuhan, agar kami berjalan di dalam jalan Tuhan, mengikuti Tuhan, kami tidak terantuk. Ketika tantangan itu datang, kami rela menghadapinya Tuhan. Kami sudah siap untuk mengikut Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat, kami yang berkekurangan, kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan kami. Bahkan kami yang jatuh, kami yang gagal, ya Roh Kudus, kuatkanlah kami agar kami terus melangkah mencapai tujuan kesuksesan hidup kami. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang datang di pagi hari ini, bahkan mereka yang juga ada di rumah Tuhan, Tuhan sedang memelihara mereka, menolong mereka, bahkan memberkati mereka. Kami teringat akan Bapak Gembala kami juga yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan dia. Kami percaya dia dalam kelemahannya, kami percaya Tuhan kuatkan dia. Dalam kesibukan pekerjaannya Tuhan, berikan dia hikmat kekuatan agar dia dapat sembuh. Dan minggu depan kami dapat bertemu dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kami bergumul juga mendoakan bagi setiap pelayan Tuhan, para pekerja yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai segala langkah kehidupan mereka agar mereka sungguh-sungguh juga melayani Tuhan sepenuh hati. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi berkat di seluruh dunia ini. Segala pemimpin yang ada Tuhan, biarlah mereka memimpin dengan hati yang tulus, bukan kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, apa menjadi pergumulan anak-anak Tuhan di mana saja melayani Tuhan, baik di yayasan, sekolah-sekolah teologi, bahkan di gereja, yayasan-yayasan Kristen Tuhan. Mari Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Mereka yang melayani di pedesaan, pelosok pedalaman, perkotaan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu melengkapi kehidupan mereka. Dan biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka melayani Tuhan.
Kami berdoa orang-orang miskin, orang-orang terlantar, mereka yang tidak punya apa-apa tempat tinggal bahkan pun Tuhan, mereka yang tersiksa dianiaya dalam penjara oleh karena kebenaran firman, untuk kami berdoa Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan memberkati mereka yang teraniaya. Bapa di surga, kami percaya Tuhan firman-Mu kebenaran di pagi hari ini Tuhan, menguatkan kembali dan meneguhkan iman kami kembali, agar kami sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Kami percaya kuasa-Mu terus menyertai melengkapi setiap arah langkah kehidupan kami. Ketika kami keluar dan kami masuk dan kami keluar pergi pulang kembali, kami ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah membawa firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan itu dapat memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nanti persembahan bagian depan nomor 1, 2 nanti maju duluan, habis itu baru yang ke belakang 2 baris maju agar tidak terjadi padat nanti di depan. Ya, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga. Tak ingin aku hidup kasih-Mu, demi-Mu menyelamatkan, demi-Mu pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, yang telah terjadilah kasih-Nya. Dengan sukacita di hati, menyenangkan hati. Sungguh ku bangga, bangga Bapa, nyala seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, dami-Ku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, dan berarti kasih-Mu. Dengan sukacita di hati, aku tahu ini menyenangkan hati. Ku persembahkan apa yang aku miliki, yang berarti bila kasih. Untuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Sejak awal sampai akhir dalam ibadah ini, Allah bekerja di tengah-tengah kami. Dan kini kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing dan melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Dan kami ingin menerima berkat yang asalnya daripada-Mu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.